Saya bernama Leonardo Ferdinand. Saya sekarang berusia 37 tahun. Dan saya dilahirkan dari ibu yang bernama Connie Constantia. Dan ayah saya yang bernama Benny Lalamentik sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Perjalanan masa kecil saya bisa dibilang saya berasal dari keluarga yang disfungsional. Saya merasakan kekosongan, emptiness di masa kecil saya. Dan kekosongan itu yang memang absennya peran seorang ibu dan seorang ayah. Nah, kalau kita tahu dari firman Tuhan, katakan dari seorang ibu kita belajar tentang compassion, tentang kelembutan, kasih sayang, kehangatan. Nah, dari seorang ayah kita belajar, kita mengerti bahwa kita mendapatkan dari seorang ayah tentang harga diri, respect, etos kerja, disiplin, dan lain-lain. Dan saya tidak mendapatkan itu dari keduanya. So, saya bertumbuh menjadi seorang pribadi yang anak yang desperate, anak yang rusak, anak yang tidak tahu kemana dia sedang pergi atau melangkah. Dan tanpa sadar saya berjalan semakin jauh di luar jalan Tuhan. Saya berjalan di jalannya yang tidak benar. Saya bertemu dengan komunitas pergaulan yang salah di Singapura. Saya bergaul dengan orang-orang Indonesia. Saya bergaul juga dengan bandar-bandar narkoba di Singapura. Dan di sanalah saya mulai berkenal dengan segala macam dosa dan segala macam kejahatan ketika saya berada di Singapura, ketika saya baru lulus SD pada waktu itu. Disitulah di Singapura saya mulai mengenal tentang dunia bawah tanah, tentang dunia underground, tentang dunia sindikat narkotika. Di sana yang saya mulainya dari sebagai pemakai, sebagai seorang penikmat saja mulai. Saya terjerumus lebih dalam lagi. Di Singapura itu adalah gerbang pertama saya menuju ke gerbang kejahatan yang berikutnya. Gerbang berikutnya adalah ketika sesudah itu saya disekolahkan di Amerika Serikat oleh ibu saya. Dan di Amerika Serikat justru saya juga bertemu dengan komunitas yang tidak baik itu tahun 94 sampai tahun 95 kalau nggak salah. Saya bertemu dengan komunitas yang sama lagi, herannya. Saya bertemu dengan komunitas kawan-kawan yang notabene adalah bandar-bandar narkoba dan sindikat narkoba. Dan kalau ada orang bilang akar segala kejahatan itu adalah uang, iya itu dulu. Tapi sekarang saya percaya akar segala kejahatan adalah drugs. Dan akhirnya setelah saya pulang dari Amerika, saya balik ke Indonesia, saya bertemu dengan komunitas yang lebih rusak lagi. Saya berjumpa dengan komunitas kami anak-anak Manado, anak-anak perantauan yang anak Manado di Jakarta. Dan rata-rata mereka adalah pekerjaannya kita tahu banyak yang tidak benar, menjadi gangster, perempuan yang menjadi anak malam. Ketika saya mengalami sebuah kejadian, ketika saya dikepung oleh beberapa orang dan kami harus duel di sana, dan saya harus mengalami luka tikaman di sekujur tubuh saya. Ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, saya bersimbah darah. Dan ketika saya dibawa ke rumah sakit, maka dokter mengatakan bahwa ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur. Dan ketika dibawa di rumah sakit itulah di sana saya meninggal. Dan saya melihat, saya sampai ke sebuah tempat di mana saya melihat tempat itu hanya seperti hitam putih. Saya melihat ada banyak orang di depan sana, dan saya yang lucunya, saya melihat ada banyak pohon yang sudah ditebang. Dan di tiap pohon tersebut ada nama-nama orang. Dan saya melihat ada pohon yang besar yang telah ditebang. Saya melihat ada nama saya di sana. Terus setelah itu saya tersadar dari koma saya. Dan ternyata dokter bilang bahwa saya sudah meninggal 3 kali di rumah sakit. Itu mesin dia putus 3 kali. Dan setelah itu ayat yang dahulu saya pernah dengar kemudian tiba-tiba datang lagi dalam hati saya. Ada ayat di Alkitab yang berkata bahwa
tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. So, saya percaya bahwa pada saat itu saya sedang menuai sebab akibat dosa-dosa saya, kejahatan saya di masa lalu. Tuhan mengizinkan saya untuk memetik buah itu. Saya harus mengalami apa yang saya tabur. Saya tua, saya mengalami luka tikam, dan Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami kematian. Tetapi saya percaya juga Tuhan juga yang menyelamatkan saya. Karena di detik-detik saya terakhir, ketika saya sakratul maut, ketika nafas saya hampir putus, maka saya sempat meneriakkan sebuah doa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan saya kembali, saya akan berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya percaya sekarang pasukan generasi anak bungsu yang hilang dan kembali berbondong-bondong pulang ke rumah Bapa. Dan anak bungsu yang terhilang ini akan banyak keluar dari penjara menjadi sebuah pasukan buat Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik di tempat yang terang. Karena kalau kita memberitakan kabar baik di tempat yang terang, orang akan silau. Tapi jadilah berkat di tempat yang terang. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because thy rod and thy staff they comfort me. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan kematian, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan itu adalah pengalaman pribadi saya ketika saya survive dari usaha pembunuhan di tahun 2012. Saya sudah saksikan tadi ketika saya harus mengalami luka tikam di sekujur tubuh saya. Dan ayat itu yang terus saya perkatakan, saya perkatakan di dalam hati saya, menguatkan saya ketika saya berhadapan dengan sakratul maut. So ayat itu menjadi pegangan saya bahwa kemanapun saya melangkah, ke tempat segelap apapun saya berada, di tempat apapun, sejahat apapun saya berada, saya tidak akan takut bahaya apapun, karena Tuhan beserta saya di sana. Bahkan walaupun saya belum berada di sana, saya percaya Tuhan telah ada di sana terlebih dahulu menunggu saya untuk berjalan beserta bersama saya. Walaupun mungkin seringkali saya tidak mampu untuk melihat kehadiran Dia, tapi sesungguhnya Dia ada berjalan bersama saya di saat di lembah-lembah tergelap dalam hidup saya, momen-momen tergelap dalam hidup saya. Tahu cerita dia bahwa dia merupakan seorang gangster, seorang preman gitu ya. Ada organisasi yang dia ikut atau bagaimanapun, kekerasan dia, kekejaman dia. Saya tahu banyak foto-foto yang saya lihat dari kehidupan dia, bahkan tidak segan-segan dia untuk ya kekerasan, untuk menyakiti seseorang ya dengan sadis gitu. Nah, tetapi saya melihat sekarang ini itu berubah drastis ya, seperti 180 derajat dia berbalik kehidupannya gitu. Saya tahu bahwa ini bukan karena hebatnya dia gitu, tapi ini saya percaya Tuhan yang mengubah kehidupan dia. Ya, dari perubahan sudut memang dia pun bisa melihat ya, mungkin yang hidupnya seperti apa dulu, mau apa ada, semua ada. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, benar-benar sederhana, benar-benar dari awal, benar-benar hidup dengan iman. Nah itu saya bisa lihat ini luar biasa. Dan sampai saat ini Tuhan pelihara dia, bukan dia tidak pernah pakai nama besar keluarga orang tua. Saya mengenal dia dulu, sering ketemu dengan kami di daerah kota. Bagaimana hidupnya dia pengguna narkoba, sering bawa pistol, melakukan perkelahian, tapi dalam satu kerinduannya dinilai Tuhan sehingga dia bisa berubah, dia bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan sungguh luar biasa dia yang sebenarnya mengalami kehancuran dalam rumah tangga, mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Dia terikat dengan narkotika, dia terikat dengan segala macam ikatan premanisme. Dia hidup hancur, rusak, kotor, najis. Tapi dia memiliki kerinduan untuk melayani. Dan ketika dia mulai berpikir untuk menyenangkan Tuhan, dia berpikir bahwa hidup dia harus berubah, kasih Tuhan memenuhi di dalam kehidupannya, dan mengubah saudara Leon menjadi alat Tuhan yang dipakai. Ketika saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka segala dosa dan pelanggaran saya telah dibuang ke lautan yang dalam, dan Tuhan menaruh tanda besar di sana, dilarang memancing. Tetapi saya dapat katakan bahwa mungkin di antara semua hambanya, sekarang saya adalah hambanya yang tidak layak
untuk menerima kasih karunia Tuhan. Di antara para hambanya, saya yang paling jahat di antara semua hambanya, yang seharusnya saya tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kalau berbicara 1 sampai 10 perintah Tuhan, mungkin kami sudah lakukan, kami melanggar kasih karunia Tuhan, kami melanggar firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Dan orang yang sangat jahat seperti saya yang seharusnya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan masih memilih saya. Kami melayani di daerah Dadap itu memang tidak gereja besar, gereja kecil. Tetapi Saudara Leon ini bisa merangkul semuanya. Bukan hanya kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tapi sebagai teman-teman juga gitu ya. Jemaat yang ada dia rangkul semuanya. Awalnya semuanya mempunyai pikiran sama. Wah ini yang datang ini badannya serem, bertato semua ya. Apakah ini mau jadi preman atau pendekar ini ya, atau menjadi pendeta gitu. Tapi dengan pembuktian dia gitu, bahkan saya melihat banyak bukan hanya jemaat tetapi juga orang-orang di sekitar, bahkan jemaat juga tuh ya, boleh mengalami satu perubahan bahwa kalau Tuhan saja bisa pakai Saudara Leon lebih baik lagi, kenapa kita tidak gitu. Leon dia melayani juga di penjara-penjara, dia melayani juga di anak-anak preman, dia melayani di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh gereja, atau gereja mungkin tidak berani untuk menjangkau, dia memberanikan diri untuk menjangkau. Dan Leon adalah orang yang berjiwa pemberani. Di dalam dia menyampaikan firman atau di dalam dia menyaksikan hidupnya, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya merasa terhormat, saya merasa sebuah privilege yang sangat luar biasa karena Tuhan memanggil saya ke dalam sebuah pelayanan yang unik, pelayanan penjara. Di dalam penjara saya bertemu dengan beberapa orang-orang hebat, para penjahat besar, para orang-orang buangan, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Ada beberapa orang yang saya kenal secara pribadi, kawan-kawan lama saya dulu, dan sekarang kami sudah melayani bersama-sama juga di dalam tim pelayanan penjara yang sama. Dan saya menemukan ada banyak revival di dalam penjara. Dan saya percaya kisah cerita tentang Tuhan memakai pelayan-pelayannya hebat dilahirkan di dalam penjara, seperti cerita tentang Yusuf, Paulus, yang Tuhan memakai penjara untuk mengubah, mentransformasi mereka menjadi hamba dan alatnya. So saya percaya buat generasi berikutnya akan ada sebuah kebangkitan. Tuhan akan memakai hamba-hambanya, itu generasi anak bungsu yang hilang. Saya percaya sekarang pasukan generasi anak bungsu yang hilang sedang kembali berbondong-bondong pulang ke rumah Bapa. Dan anak bungsu yang terhilang ini akan banyak keluar dari penjara menjadi sebuah pasukan buat Tuhan, untuk memberitakan Injil, kabar baik, bukan di tempat yang terang. Karena kalau kita memberitakan kabar baik di tempat yang terang, orang akan silau. Tapi jadilah berkat di tempat yang gelap. Saya ingin lebih intim dengan Tuhan lagi di tempat ini. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, tentunya membayar harga buat pengertian saya adalah saya membanyakkan waktu untuk doa, untuk puasa, untuk menyalibkan daging saya, untuk duduk di kaki Tuhan. Dan saya merasa di tempat ini ya saya di-charge secara roh dan secara mind dan secara kesehatan jiwa. Saya di Bandung ini sudah kurang lebih 4 tahun saya tinggal di sini. Memang saya tinggal di kampung, di desa. Cuma di tempat inilah saya merasa Tuhan membentuk saya. Kebetulan nama tempat ini saya sendiri yang namakan Gua Adulam. Dan saya merasa di tempat inilah saya dibentuk Tuhan, sama seperti cerita tentang Raja Daud yang dibentuk Tuhan di dalam Gua Adulam beserta 400 orang, para prajuritnya, orang-orang buangan, orang-orang
terlupakan, para penjahat-penjahat, para orang-orang dikejar utang piutang, dan mereka semua berada di Gua Adulam. Dan dari Gua Adulam itulah Tuhan membentuk, memakai, mengubah mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Dan di tempat ini saya memang sengaja mengasingkan diri saya di sini, artinya saya ingin lebih intim dengan Tuhan lagi di tempat ini. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, tentunya membayar harga buat pengertian saya adalah saya membanyakkan waktu untuk doa, untuk puasa, untuk menyalipkan daging saya, untuk duduk di kaki Tuhan. Dan saya merasa di tempat ini ya saya di-charge secara roh dan secara mind dan secara kesehatan jiwa. Saya ingin sebanyak mungkin dengan rekan-rekan saya yang mungkin menonton acara ini, yang dulu pernah bersama-sama kita di dunia jahiliyah, di dunia lama, di dunia kejahatan. Saya ingin suatu waktu kita semua berkumpul bersama-sama, kita melayani Tuhan. Dan ada beberapa kawan-kawan saya juga yang masih ada dalam penjara sekarang, kebanyakan terlibat kasus pembunuhan dan narkoba, drugs. Saya ingin suatu saat kita semua bisa melayani bersama-sama di dalam bendang Tuhan. Saya ingin generasi akhir zaman itu, generasi Paulus, dibangkitkan, diselamatkan Tuhan secara maksimal. Generasi Paulus yang saya maksudkan adalah generasi para penjahat yang di sebelah kanan Yesus, yang menerima keselamatan dengan hati yang terbuka. Harapan saya buat dia juga supaya dia tetap maju terus. Saya katakan bahwa akan banyak iblis dengan caranya untuk menghalangi dia dalam melayani Tuhan. Saya tahu itu. Sekarang pun juga dia mengalami tantangan yang luar biasa. Tapi saya katakan, bro, maju terus, saya bilang gitu. Maju terus dalam melayani Tuhan. Pokoknya jangan melihat ke belakang, itu semua sampah, jangan jadi satu kebanggaan. Tetapi sekarang arahkan semuanya, fokuskan dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Saya percaya, bahkan banyak yang saya dengar, yang saya tahu, bahkan banyak jiwa-jiwa di penjara itu juga dimenangkan sama dia. Dan terima Tuhan Yesus, luar biasa, sungguh banyak. Saya katakan Tuhan akan memberikan mahkota yang sangat besar nantinya. Leon, maju terus di dalam Tuhan, jangan pernah lihat ke belakang. Saya tahu akan banyak orang mungkin yang akan merintangi perjalanan hidupnya, karena saya dapat melihat bagaimana kuatnya dia untuk mengalahkan semua. Tapi saya yakin dan percaya, saya dapat melihat perubahan hidup dia, yang puasa, doanya seperti apa. Yakin dan percaya ya Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Leon, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Leon yang hancur, Leon yang rusak, Leon yang tidak dianggap, dipulihkan Tuhan. Dan Leon berharga di mata Tuhan. Dan terus berjuang, dan terus berkarya. Allah melakukan sesuatu hal yang besar. Allah melakukan sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidup Leon, dalam keluarga Leon, dan dalam teman-teman Leon. Dan Leon dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Yesaya 45 ayat 2 yang berbunyi, aku sendiri akan berjalan di depanmu, hendak menghancurkan gunung, hendak meratakan pintu-pintu tembaga dan menghancurkan palang-palang besi. So, gunung-gunung di sini berbicara tentang gunung-gunung kemustahilan, gunung-gunung kesulitan dan lain-lain. Dan saya percaya ketika tahun ini, hari-hari ini adalah tahun model berbicara tentang tahun pembebasan. Saya percaya juga Tuhan sedang menghancurkan setiap obstacle, setiap penghalang, setiap gunung-gunung, setiap pintu-pintu yang terkunci sekarang sedang didobrak, dibuka jalan oleh Tuhan untuk agar anak-anak umat Tuhan masuk ke dalam pintunya, pintu mujizat, pintu berkatnya. Dan palang-palang besi berbicara tentang sebuah bondage atau sebuah ikatan yang mengikat anak-anak Tuhan. Tapi saya berdoa agar semuanya, setiap gunung-gunung, setiap pintu-pintu yang terkunci, setiap palang besi dihancurkan in the name of Jesus. Karena adalah tahun Yobel, bangkitlah para Yeftah, para Simson, para Paulus, para Maria Magdalena. Di akhir zaman, this is your time. Segala kemuliaan bagi kita.